yang sering kita sebut dengan bahasa keseharian kita adalah MAH. Nah, ada obat berikutnya adalah Mexpram yang isinya adalah Meloxicam. Meloxicam adalah senyawa penghilang rasa nyeri yang sering dipakai untuk menghilangkan rasa nyeri. Ini NSAID. Dia akan menekan rasa nyeri. Kemudian ada juga obat lain yaitu Freventil yang 75 yang isinya adalah pregabalin. Ini memiliki efek menghilangkan nyeri neuropati perifer. Artinya nyeri saraf perifer. Digunakanlah pregabalin. Nah, ini yang saya bisa lengkapi ketika membaca BAP pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri. Mau diulangi untuk sentralin Sandoz itu tadi berarti dikonsumsi untuk orang-orang yang memiliki gejala seperti apa biasanya? Biasanya digunakan untuk treatment disorder pada panik disorder. Oh, itu yang saudara ahli pertebal ini ya? Pertebal ini. Oke. Jadi panik disorder, obsessive compulsive disorder. Jadi dia ada masalah pada kejiwaan. Seperti apa dia, nanti dokter yang lebih tahu. Nah, apakah obat ini berapa banyak diresepkan pada pasien yang mengalami masalah ini? Tentunya dokter yang lebih paham. Saya sebagai seorang apoteker biasanya hanya mengontrol obat ini apa benar diresepkan. Kemudian biasanya kalau di apotek kita akan bertanya apa yang disampaikan oleh dokter tentang obat tersebut. Kemudian problem apa yang dikeluhkan oleh pasien kepada dokter. Kalau mendekati sesuai dengan tujuannya berarti penggunaan obat oleh dokter rasional. Kita berikan resepnya. Kalau tidak ada, ya tentunya kita tidak akan memberikan obat ini tanpa resep dokter. Atau kalau pasien tidak sesuai, kita akan tanya dokternya, kenapa dokter menulis ini padahal. Nah, kita akan diskusi. Nah, kalau dokter sudah merintahkan resep harus diberikan, kita berikan. Ya, artinya dosis yang harus diminum itu yang normal seperti apa, yang kurang seperti apa, yang melebihi dosis seperti apa, itu ahli bisa menerangkan atau dokter yang? Dokter yang tahu kondisinya, berapa dosis yang diperlukan tergantung pada kondisi pasien pada umumnya. Jadi pas apoteker tugasnya hanya menghitung dosis ini cukup enggak atau berlebih enggak, atau dosis ini yang paling penting adalah apakah dosis ini mengakibatkan keracunan atau mengakibatkan interaksi dengan obat lain. Nah, kalau terjadi masalah itu, apoteker diwajibkan untuk menelpon dokter melakukan komunikasi. Berapa kebutuhan dari yang bersangkutan, itu dokter yang punya hak untuk menuliskan. Lantas kalaupun etanol itu? Etanol apa? Etanol, alkohol maksudnya. Etanol itu alkohol ya? Ya. Kira-kira etanol pun alkohol tadi itu memiliki efek yang kontradiksi atau kontraindikasi, saya lupa, dengan beberapa obat itu, atau malah saling ini, atau seperti apa? Saya tidak bisa mengatakan kontraindikasi. Kalau dia harus diminum bersamaan mungkin akan meningkatkan kerja obat ini. Tapi kan itu bukan konteks saya di sini berbicara karena tidak ada data yang mengatakan untuk itu. Tapi kalau orang mengkonsumsi etanol atau alkohol, seperti diketahui dia bersifat, alkohol itu memiliki sifat depresi secara pusat. Dan juga memberikan sedikit efek pengaruh eufori. Sangat sedikit dibandingkan senyawa-senyawa yang lainnya. Tapi paling sering dia akan memberikan depresi secara pusat. Tergantung pada orangnya, karena peminum alkohol akan memberikan efek yang berbeda-beda. Kalau orang yang sama sekali tidak pernah mengkonsumsi alkohol, minum sedikit sudah. Kalau dalam lalu lintas atau kedokteran atau toksikologi forensik pada kecelakaan lalu lintas, itu ada syarat. Sekitar tidak boleh melebihi dari 2 hingga 3 promil
di dalam darah atau di dalam urin. Artinya ketika sudah melebihi itu, orang ini sudah berada dalam mengendarai kendaraan bermotor di bawah pengaruh senyawa alkohol. Nah, di sini kita nggak bisa katakan, tapi kalau orang ini alkoholis, artinya harus minum alkohol, kekurangan alkohol justru menjadi masalah buat dia. Dia harus mengkonsumsi alkohol. Oke, berarti tergantung person to person terhadap kebiasaannya dengan alkohol tersebut. Oke. Mungkin rekan saya tambahan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, saudara tadi menjelaskan sebagai seorang ahli racun, toksik. Yang masuk ke dalam tubuh Mirna tadi berapa? Berapa sudah jelaskan? Sekitar 183,7 paling minim sampai 600 sekian miligram. Itu suatu jumlah yang sangat banyak atau memang yang sangat mematikan, maksudnya begitu? Berdasarkan perbandingan dengan rentang lethal dosis, iya. Jadi di dalam proses tubuh Mirna itu sebelum terjadi metabolisme dia sudah mengalami koma dan kemudian meninggal. Itu adalah reaksi yang umum diberikan oleh sianida ketika seseorang terpapar dengan sianida. Dia akan terikat dengan hem, kemudian kemampuan dari sel untuk mengalami pernapasan selular akan terhambat, kemampuan dari sel darah merah untuk mengantarkan oksigen juga akan terhambat. Ketika kemampuan pernapasan selular terhambat, sehingga pelepasan CO2 yang harus dilepas keluar akan tertahan, sehingga dia akan berubah menjadi asam karbonat yang mengakibatkan sel itu bersifat asam. Ini yang mengakibatkan dia keracunan. Kalau dimasuk, jadi otak kekurangan oksigen, reaksi yang muncul adalah pusing. Ketika pusing kemudian otak akan kekurangan oksigen, seperti pada keracunan manusia pada umumnya ketika keracunan kekurangan oksigen. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa dengan keracunan sianida itu belum sempat tubuhnya Mirna itu melakukan metabolisme sehingga sianida itu tersebar ke seluruh tubuh. Artinya baru sampai di lambung aja sudah mempunyai daya efek yang mematikan. Bukan, metabolisme pasti terjadi. Sehingga kita katakan kalau metabolisme tidak terjadi berarti kita bisa masih menemukan senyawa itu. Metabolisme terjadi sangat cepat, normal reaksinya, tapi sambil berjalannya metabolisme atau reaksi detoksifikasi pada tubuh korban, korban sudah kekurangan oksigen sehingga kehilangan nyawa lebih dulu. Mungkin dapat diperjelas bahwa reaksi sianida tidak menyeluruh sampai ke dalam tubuh. Artinya dalam darah seluruh tubuh itu mengandung sianida begitu. Kalau sianida beredar ke seluruh tubuh, berarti semua sel yang ada di dalam tubuh sudah terpapar dengan sianida. Semua sel akan mengalami depresi respirasi selular. Semua sel. Pada kondisi itu tidak mati seketika. Sel akan kekurangan oksigen. Otak akan kekurangan oksigen. Reaksi selanjutnya dari enzim tersebut tetap berjalan. Pembentukan reaksi detoksifikasi di dalam tubuh tetap berjalan sesuai dengan fungsi enzim. Tetapi yang menjadi masalah di sini, sel kekurangan oksigen, otak kekurangan oksigen, sehingga efeknya adalah kematian. Terima kasih. Terus untuk saudara sebagai ahli kimia, untuk obat-obat seperti yang tercantum di itu Sandoz apa itu? Apakah itu harus dengan resep dokter untuk diperoleh atau bisa dibeli secara tanpa resep dokter? Saya bukan ahli kimia, saya apoteker. Dengan profesi saya sebagai apoteker, saya paham percis. Kalau obat Mederma ini saya tidak tahu, kalau dia produknya kosmetik biasanya bisa dibeli bebas. Kalau ini Sandoz ini, kemudian Razol ini adalah obat keras, Meloxicam juga obat keras, yang ini juga Pregabalin obat keras. Jadi Centraline, Razol, Maxpram
sama Frovenil ini semua obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter.